semuanya. Perkenalkan, nama saya Ninyo Mandartini. Saya berasal dari Kabupaten Badung. Saya bertugas di TK Setiabudi 1 Mengwitani. Sebelumnya, izinkan saya memanjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan beliau kita bisa tampil di ruangan Zoom meeting pagi hari ini. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baiklah Bunda-Bunda, sekarang saya akan membawakan materi tentang perkembangan anak usia dini. Bunda-Bunda, ada yang ingin sharing nggak tentang perkembangan anak usia dini? Baiklah, kita akan masuk saja ke materi pokok ya. Pengertian perkembangan. Apa sih itu perkembangan? Perkembangan merupakan bertambahnya kemampuan dan fungsi tubuh lebih kompleks, kemampuan bergerak intelektual, sosial, emosional. Apa saja yang mempengaruhi perkembangan itu? Nah, sekarang perkembangan itu dipengaruhi berbagai faktor, yaitu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internalnya, faktor bawaan, gen. Ya, kemungkinan, ini contohnya ya, ada mungkin orang tuanya yang alergi, kemungkinan juga anaknya bisa ikut alergi. Terus kondisi kehamilan dan persalinan. Kondisi kehamilan, ibu hamil harus makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Terus ibu hamil harus rajin memeriksakan kandungannya ke bidan, puskesmas, bahkan ke dokter ya, biar proses persalinan itu bisa lancar ya. Terus faktor eksternalnya, apa sih yang mempengaruhi faktor eksternal itu? Ada faktor ekologi. Faktor ekologi itu ini pengaruh dari lingkungan. Lingkungan itu sangat menentukan perkembangan anak. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang nyaman, itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Terus peran gender. Peran gender itu ini ada apa namanya? Dari orang tua, itu pengasuhan dari orang tua ya. Kita lanjutkan. Apa sih perkembangan? Apa sih pertumbuhan? Nah, apa perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan? Pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran yang sifatnya kuantitatif. Nah, itu bisa diukur dengan angka. Bisa kita ketahui dengan angka, umpamanya bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, lingkar kepala sesuai dengan umur ya. Nah, kalau perkembangan, apa sih perkembangan itu? Proses perubahan fungsi yang bersifat kualitatif. Nah, maksudnya itu tidak bisa diukur dengan angka. Seperti misalnya anak bisa merangkak, setelah itu dia itu bisa berdiri sendiri, berjalan, berlari bahkan ya. Nah, itu nih. Nah, terus mari kita lanjutkan ke tahap-tahap perkembangan anak. Tahap perkembangan anak itu mulai dari 0 sampai 3 bulan. Nah, anak itu biasanya 0 sampai 3 bulan sudah mulai bisa merespon suara. Dari mana datangnya suara itu? Dia tuh bisa menoleh ke kanan, juga bisa menoleh ke kiri. Terus usia 3 sampai 6 bulan. Anak itu berbalik dari telungkup, dia bisa tengadah sendiri ya. Nah, terus perkembangannya 6 sampai 9 bulan. Anak itu bisa duduk, terus dia bisa meraih mainannya sendiri. Setelah itu perkembangannya 9 sampai 12 bulan. Anak itu dapat berjalan tapi dengan dituntun ya. Dituntun ya. Terus yang 12 bulan sampai 18 bulan, anak itu sudah bisa berdiri sendiri tanpa berpegangan. Terus anak itu bisa memungut mainannya, kemudian berdiri kembali ya. Nah, terus
umur 18 bulan sampai 24 bulan. Anak itu berjalan tanpa terhuyung-huyung. Ya. Terus umur 2 sampai 3 tahun. Nah, ini anak itu berjalan naik tangga sendiri sudah mulai bisa ya. Hebat enggak anak kita? Udah bisa naik tangga sendiri ya. Terus anak usia 3 sampai 4 tahun. Nah, anak itu sudah mulai bisa melompat-lompat dengan kedua kakinya. Kedua kakinya diangkat ya. Menggayuh sepeda roda 3 sudah mulai bisa ya. Anak usia 4 sampai 5 tahun. Anak usia 4 sampai 5 tahun. Anak itu sudah bisa melompat-lompat dengan satu kakinya. Nah, dengan satu kaki dia melompat-lompat sudah bisa ya. Terus umur 5 sampai 6 tahun. Anak itu ini sudah bisa berpakaian sendiri, biasa mandi sendiri, yaitu pembiasaan bagi anak ya. Terus kita next 6 lingkup perkembangan anak. 6 lingkup perkembangan anak ini ya. 6 lingkup perkembangan anak itu yang pertama ada perkembangan nilai agama dan moral. Perkembangan nilai agama dan moral, di sini biasanya anak itu bisa sembahyang, ikut beribadah dia. Terus dia mengenal agamanya. Anak-anak agama apa? Bisa dia menyebutkan ya. Nah, terus yang kedua, perkembangan fisik motorik. Fisik motorik. Nah, ini ada dua. Motorik kasar dan motorik halus. Motorik halusnya itu, anak itu sudah bisa pegang pensil, membuat coretan sederhana, membuat garis lurus, membuat lingkaran gitu ya. Terus kalau motorik kasarnya, motorik kasar, anak itu perkembangan fisiknya dia tuh sudah bisa naik tangga, bisa dia berlari bahkan menendang bola ya, kita ajak dia main bola dia bisa melempar, mengambil bola ya, itu perkembangan motorik kasarnya. Kalau perkembangan kognitif, nah gimana perkembangan kognitifnya? Kalau perkembangan kognitif itu, nah ini kecerdasannya ya, kecerdasan kognitif dia tuh bisa menyusun balok-balok. Nah, balok-balok dari kubus itu dia susun balok-balok berbentuk menara. Bu guru saya bisa membentuk menara ya. Terus kalau perkembangan bahasanya, anak itu sudah bisa dia menyebutkan namanya sendiri, berkomunikasi dia dengan temannya, bahkan dia tuh bisa bercerita sama bu gurunya. Tuh, terus kalau perkembangan sosial emosional, anak itu bisa ini apa namanya itu bergaul dengan teman-temannya, teman sebayanya, bahkan dengan lingkungan sekitarnya sudah mulai bisa dia ya. Terus seni, perkembangan seninya, perkembangan seni, anak itu sudah bisa dia mewarnai bentuk orang, umpamanya bisa membuat bentuk orang, menggambar ya, itu. Mungkin ini baiklah sekarang kita simpulkan. Kesimpulannya, setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Mari kita dukung bersama perkembangan anak agar bisa berkembang secara optimal. Ya. Baik, Bunda-bunda,